Bayangkan suatu hari dunia berubah. Matahari terbit dari arah yang salah. Kota-kota besar dilanda kekeringan yang tak terbayangkan. Orang-orang berlari ketakutan, dan di tengah kekacauan itu, seorang pria muncul, mengaku sebagai penyelamat dunia. Dengan sekali ucapan, dia menurunkan hujan di tanah yang kering. Dengan satu gerakan tangannya, dia menghidupkan orang-orang mati, dan dengan satu janji manis, dia membuat manusia bersujud kepadanya, tanpa sadar bahwa mereka telah terperangkap dalam fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Satu hal yang pasti, ketika Dajjal muncul, hampir seluruh umat manusia akan mengikutinya. Lantas mengapa? Karena dia tidak hanya datang sebagai penjahat, tetapi juga sebagai penyelamat yang akan mengendalikan dunia. Jika kalian pikir bisa mengenalinya dengan mudah, kalian salah besar. Bahkan orang-orang yang mengaku beriman bisa saja jatuh dalam perangkapnya. Hari ini, kita akan mengungkap seluruh rahasia tentang Dajjal, dari asal-usulnya yang misterius, kekuatannya yang tidak masuk akal, hingga bagaimana akhirnya dia akan dihancurkan. Dan yang lebih penting, kita akan mencari tahu apakah Dajjal sudah mulai bekerja di dunia ini, bahkan sebelum ia menampakkan dirinya. Jangan kemana-mana, karena di akhir video ini kalian akan tahu kebenaran yang telah lama disembunyikan oleh elit global dan bagaimana cara kita untuk bertahan dari fitnahnya. Siapakah Dajjal? Dia bukan manusia biasa, dia juga bukan iblis. Dia bukan dewa, tapi dia akan dipuja seperti dewa. Dan yang lebih menakutkan, hampir semua manusia akan percaya kepadanya. Dialah Dajjal, sang pembohong terbesar yang akan menguji keimanan manusia di akhir zaman. Asal-usul nama Dajjal. Dalam bahasa Arab, kata Dajjal berasal dari Dajjalla yang berarti menutupi atau menipu. Kenapa disebut demikian? Karena Dajjal adalah makhluk yang sangat mahir dalam menipu. Dia akan membuat kebohongan yang terlihat seperti kebenaran dan kebenaran terlihat seperti kebohongan. Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah ujian yang lebih besar bagi umat manusia sejak zaman Nabi Adam selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim 2946. Ciri-ciri Dajjal berdasarkan hadis sahih. Kalau dia muncul, bagaimana kita mengenalinya? Apakah ada ciri fisik yang bisa kita lihat? Memiliki mata satu. Dalam hadis disebutkan bahwa mata kanan Dajjal buta, sementara mata kirinya menonjol seperti anggur yang mengapung. Namun, jangan kira ini membuatnya terlihat menakutkan, karena Dajjal akan tampil sebagai sosok yang sangat meyakinkan, bahkan terlihat seperti manusia sempurna. Di dahinya tertulis kafir. Kata kaf, fa, dan ro akan tertera di dahinya, tetapi hanya orang-orang beriman yang bisa membacanya, baik mereka yang bisa membaca atau tidak. Hadis riwayat Muslim 2933. Fitnah Dajjal sebelum kemunculannya. Dajjal belum muncul, tapi dampaknya sudah terasa. Umat manusia sedang dipersiapkan sedikit demi sedikit, tanpa mereka sadari, dan ketika dia datang akhirnya, dunia sudah siap untuk menerima sebagai penyelamat. Apa itu fitnah Dajjal? Kenapa fitnah Dajjal disebut yang paling besar? Bukankah sudah ada banyak nabi dan orang-orang beriman? Kenapa harus takut? Fitnah berarti ujian yang menyesatkan. Fitnah Dajjal adalah ujian terbesar dalam sejarah umat manusia, karena dia tidak akan datang dengan kekuatan senjata, melainkan dengan tipu daya yang membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian umat manusia, sejak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada satupun perkara yang lebih besar daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim 2946. Kenapa ini sangat berbahaya? Dajjal tidak akan datang tiba-tiba, tapi melalui proses yang panjang. Fitnahnya sudah ada sebelum dia muncul dalam wujud fisik. Dia akan mengacaukan pola pikir manusia agar sulit membedakan kebenaran dan kebohongan. Saat Dajjal muncul, mayoritas manusia akan sudah siap untuk menerimanya tanpa ragu.
Ujian sebenarnya bukan saat dia datang, tapi jauh sebelum itu. Tanda-tanda dunia sebelum kedatangan Dajjal. Kalau dia belum muncul, lalu apa yang sedang terjadi di dunia ini? Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sebelum datangnya Dajjal, akan ada banyak pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Hadis riwayat Bukhari 7121, hadis riwayat Muslim 2937. Ini bisa berarti bukan hanya orang-orang mengaku Nabi, tapi juga pemimpin-pemimpin dunia yang menyebarkan kebohongan besar kepada umat manusia. Dunia sedang dikondisikan untuk percaya bahwa kebenaran adalah kebohongan dan kebohongan adalah kebenaran. Pemimpin di sini bisa berarti banyak hal. Bisa jadi pemimpin negara, bisa jadi pemimpin perusahaan, bisa jadi petinggi-petinggi yang ada di negara, bisa jadi petinggi agama, dan segala macam petinggi yang ada di muka bumi ini. Berapa banyak berita yang kalian sudah saksikan tentang bagaimana kezaliman di muka bumi ini yang dilakukan oleh para pemimpin, mulai dari petinggi negara yang korupsi, pemimpin perusahaan yang korupsi, hukum dipermainkan, pencabulan-pencabulan yang dilakukan oleh para petinggi pesantren, ulama yang berkata kotor, bahkan mengkafir-kafirkan orang. Kalian bisa bayangkan bagaimana Nabi menangis di atas sana melihat kelakuan umatnya seperti itu. Selanjutnya, teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menyesatkan. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan memiliki keajaiban-keajaiban seperti menurunkan hujan, membangkitkan orang mati, dan mengendalikan dunia. Hadis riwayat Muslim 2934. Apakah ini berarti dia akan menggunakan teknologi canggih untuk menipu manusia? Beberapa teori menyebutkan bahwa perkembangan AI, manipulasi media, dan bioenergi adalah bentuk keajaiban modern yang bisa digunakan Dajjal untuk menipu manusia. Selanjutnya, krisis global, ekonomi, politik, dan sosial. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul di tengah dunia yang penuh kekacauan. Apakah kita sedang menuju ke titik itu? Krisis ekonomi yang terjadi saat ini, ketidakstabilan politik yang bisa kita lihat, dan perang di mana-mana. Bahkan bencana alam beberapa waktu lalu terjadi di Amerika, semuanya semakin sering terjadi. Siapakah yang membuka jalan bagi Dajjal? Apakah dunia ini benar-benar dipersiapkan untuk menyambutnya? Kelompok yang tidak percaya akhirat. Dajjal akan sangat mudah menipu orang-orang yang hanya percaya kepada dunia. Orang-orang yang menganggap hidup hanya tentang kesenangan dan kekayaan akan menjadi pengikut pertamanya. Rasulullah SAW bersabda, sebelum Dajjal akan ada pemimpin-pemimpin yang menipu rakyat mereka, mengatakan sesuatu yang berbeda dari perbuatannya. Ini berarti dunia akan dipimpin oleh orang-orang yang mempersiapkan sistem yang cocok untuk kedatangannya. Masyarakat yang lupa akan iman dan agamanya. Rasulullah SAW bersabda bahwa Dajjal tidak akan bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah karena di sana ada orang-orang beriman. Hadis riwayat Bukhari 1881. Tapi bagaimana jika umat Islam mulai melemah? Apakah itu berarti pertahanan kita terhadap Dajjal juga akan melemah? Bagaimana kita bisa melindungi diri dari Dajjal? Solusinya ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, hafalkan surah Al-Kahfi. Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim 809. Kenapa Al-Kahfi? Surah ini membahas tentang ujian terbesar dalam hidup, yaitu ujian agama, kekayaan, ilmu, dan kekuasaan. 4 hal ini yang akan digunakan Dajjal untuk menipu manusia. Namun, dalam konteksnya, surah Al-Kahfi bukan hanya tentang hafalan, tapi juga soal pengertian dan bagaimana prakteknya ketika kita berada di dunia nyata. Yang kedua, jauhi kehidupan yang hanya mengejar dunia. Jika kita terlalu mencintai dunia, kita akan tergoda oleh tawaran Dajjal.
Namun poin kedua ini hanya berlaku untuk orang-orang yang miskin. Kalian bisa bayangkan ketika kalian kaya dan kekayaan kalian itu untuk menghidupi orang-orang miskin dan bermanfaat bagi orang banyak, kalian bahkan tidak sempat untuk tergoda oleh hal-hal semacam ini. Seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW bahwa dia kaya, namun hartanya untuk menghidupi orang-orang miskin, janda-janda terlantar, dan juga fakir. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal. Kemunculan Dajjal dan perang besar di akhir zaman. Sebuah sosok telah lama dinubuatkan. Ia bukan sekedar manusia biasa. Ia datang membawa janji surga, tetapi di balik itu ada kehancuran yang tak terbayangkan. Dia akan muncul di saat dunia berada dalam titik terendahnya, dan hanya mereka yang memiliki iman kuat yang bisa melihat kebenaran di balik tipu dayanya. Siapa dia dan bagaimana dia bisa menipu segitu banyak orang? Tanda-tanda yang menunjukkan Dajjal akan segera muncul. Dunia akan berada dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan. Kelaparan meluas di seluruh dunia, bencana alam terjadi secara bertubi-tubi, perang besar terjadi antara kaum muslim dan pasukan barat. Fitnah dan kezaliman mencapai puncaknya, orang-orang tidak lagi peduli dengan agama. Lantas, di manakah Dajjal akan pertama kali muncul? Hadis menyebutkan bahwa Dajjal akan muncul di daerah antara Syam dan Irak. Hadis riwayat Muslim 2943. Banyak ulama berpendapat bahwa dia muncul dalam kondisi yang membuatnya tampak seperti pahlawan bagi umat manusia yang tengah dilanda penderitaan. Dajjal tidak akan langsung muncul sebagai musuh. Sebaliknya, dia akan datang sebagai penyelamat. Dajjal menawarkan kemakmuran di tengah krisis. Ketika dunia mengalami kelaparan, dia membawa makanan berlimpah untuk mereka yang mau mengikutinya. Hadis riwayat Muslim 2934. Ketika ekonomi dunia hancur, dia menawarkan sistem keuangan yang tampak sempurna bagi para pengikutnya. Mereka yang menolaknya akan dibiarkan dalam penderitaan, dan kemungkinan besar Dajjal menggunakan ilmu dan teknologi untuk menguatkan klaimnya. Hadis menyebutkan bahwa Dajjal dapat menurunkan hujan dan membuat tanaman tumbuh subur dengannya. Hadis riwayat Muslim 2937. Apakah ini sihir atau teknologi canggih? Kemampuan AI, rekayasa genetika, atau pengendalian cuaca bisa menjadi alat bagi Dajjal untuk menipu manusia modern. Dia bisa membunuh seseorang lalu seolah-olah menghidupkannya kembali. Sebelum datangnya Dajjal, keimanan manusia sudah melemah. Orang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, sehingga lebih mudah tergoda untuk iming-imingnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada fitnah yang lebih besar dari zaman Nabi Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim 2946. Meskipun begitu, banyak yang mengikutinya. Ada segelintir orang yang tetap bertahan melawan fitnahnya. Dan orang-orang itu adalah orang-orang beriman yang hafal surat Al-Kahfi. Mereka yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi akan selamat dari fitnahnya. Hadis riwayat Muslim 809. Kemudian ada Imam Mahdi dan pasukannya. Imam Mahdi memimpin perlawanan terhadap pengikut Dajjal. Pertempuran besar terjadi di Timur Tengah. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Nabi Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus. Hadis riwayat Muslim 2937. Dia akan memimpin umat Islam dalam peperangan terakhir melawan Dajjal. Dan pada akhirnya dia akan mati. Mengapa dia pada akhirnya gagal? Dajjal akan terbunuh di gerbang Lut, Palestina oleh Nabi Isa alaihissalam. Hadis riwayat Muslim 2937. Ketika Dajjal terbunuh, seluruh pengikutnya akan mengalami kehancuran dalam sekejap. Mengapa Dajjal tidak bisa bertahan? Sebab Dajjal hanyalah makhluk biasa yang diberi kekuatan sebagai ujian bagi umat manusia. Ketika kebenaran Nabi Isa alaihissalam datang, seluruh tipu dayanya hancur. Setelah kematiannya, dunia akan memasuki era yang sangat berbeda. Ini adalah akhir bagi Dajjal, tapi bukan akhir bagi dunia. Apa yang terjadi setelah Dajjal dikalahkan? Bagaimana nasib dunia setelah fitnah terbesar ini berakhir? Dunia setelah Dajjal. Akhir
akhir zaman, Dajjal telah tumbang, tapi apakah ini akhir dari segalanya? Tidak, justru ini adalah awal dari babak baru bagi dunia, sebuah era yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bagaimana keadaan dunia setelah kematian Dajjal? Dampak perang akhir zaman setelah Dajjal mati, pasukan yang mengikutinya mengalami kehancuran seketika. Dunia yang sebelumnya dipenuhi peperangan dan kehancuran perlahan mulai pulih di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam. Tapi muncul masalah baru. Tiba-tiba Ya'juj dan Ma'juj muncul. Tidak lama setelah Dajjal tewas, fitnah baru muncul dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bukan manusia biasa, mereka adalah gelombang kehancuran yang tidak bisa dihentikan dengan senjata manusia. Lantas bagaimana dunia bisa bertahan dari serangan Ya'juj dan Ma'juj? Nabi Isa alaihissalam membawa umat Islam ke Gunung Tur untuk berlindung. Setelah berdoa kepada Allah, Ya'juj dan Ma'juj dihancurkan dengan cara yang tidak terduga. Setelah Ya'juj dan Ma'juj hancur, era kemasan di bawah Nabi Isa alaihissalam pun dimulai. Islam jadi satu-satunya agama di dunia. Nabi Isa alaihissalam bukan hanya membunuh Dajjal, tapi juga membimbing manusia ke jalan yang benar. Tidak ada lagi agama selain Islam karena semua orang telah bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Hadis riwayat Abu Daud 4324. Setelah perubahan yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam, dunia penuh dengan keadilan dan kemakmuran. Bumi menjadi subur dan menghasilkan panen yang berlimpah. Tidak ada lagi permusuhan dan peperangan. Semua orang hidup dalam damai, harta berlimpah, bahkan tidak ada lagi orang yang miskin. Setelahnya, Nabi Isa alaihissalam akan memimpin dunia selama 40 tahun. Setelah itu, beliau akan wafat dan dikuburkan di samping makam Rasulullah SAW di Madinah. Setelah Nabi Isa wafat, Allah mengirimkan angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap muslim yang beriman. Tidak ada satupun orang yang masih beriman yang akan tersisa di muka bumi. Dan setelah orang-orang beriman tiada, dunia kembali dipenuhi dengan kejahatan dan kesyirikan. Al-Quran secara ajaib akan diangkat dari dada manusia dan tidak ada yang bisa mengingatnya kembali. Selanjutnya, matahari akan terbit dari barat. Salah satu tanda terbesar menjelang hari kiamat adalah matahari akan terbit dari arah barat, seperti hadis riwayat Bukhari 6506 dan hadis riwayat Muslim 157. Ketika ini terjadi, pintu taubat akan tertutup selamanya. Lalu setelahnya, munculnya binatang raksasa dari perut bumi. Seekor makhluk besar yang disebut Dabatul Ard akan keluar dan berbicara kepada manusia. Makhluk ini akan memberi tanda siapa yang beriman dan siapa yang kafir. Setelahnya, api besar yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya kiamat akan muncul. Api raksasa akan muncul dari Yaman dan mengiring manusia ke tempat berkumpulnya kiamat. Hadis riwayat Muslim 2901. Dan pada akhirnya, sang kiamat pun tiba. Ketika tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah, trompet sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Hadis riwayat Muslim 2941. Gunung-gunung hancur, laut meluap, langit terbelah, dan dunia pun berakhir. Itulah kisah tentang sosok Dajjal, salah satu makhluk yang paling mengerikan yang pernah diciptakan. Dari sini kita belajar bahwa kekuatan kejahatan dengan level tertinggi adalah kebohongan. Dari kebohongan akan menimbulkan kebodohan, sehingga membuat manusia kembali ke jurang jahiliyah dan benar-benar melupakan ajaran yang telah diturunkan. Maka kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk belajar segala sesuatu di dunia agar tidak mudah ditipu oleh Dajjal. Mulailah membaca dan memverifikasi hal-hal apapun yang ada di media sosial seperti yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam pewahyuan pertama, yaitu memaksa Nabi Muhammad untuk iqra atau membaca dan memverifikasi berita dengan teliti. Dan jangan kita membuat kebohongan karena penyembahan terhadap Dajjal bukan hanya berbentuk kegiatan ritual. Namun ketika kita membuat kebohongan, itulah penyembahan terhadap Dajjal yang sesungguhnya.